pendidikan kepulauan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kami berani menyatakan belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal, dan bahkan ini perlu ada ketegasan kadistik ke depan itu agar pengawas-pengawas dan guru-guru yang sudah ditugaskan ke sana itu betul-betul dimaksimalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di KJS Review, dan kali ini sebuah kehormatan bersama Mas Suhaidi. Ada satu pengantar yang cukup menarik bagi teman-teman yang suka penelitian, suka baca buku, dan kemudian tidak kenal beliau. Saya pastikan teman-teman salah jalan. Begitu ya sih? Oh ya. Insya Allah begitu. Pertama kali saya sangat ingat, saya lupa momennya, tapi beliau bercerita bahwa pernah membuat skripsi dengan tebal 500 halaman. Itu apa pada saat itu tujuannya? Itu saat itu saya sedang di puncak semangat ya dalam menulis, karena pada saat itu saya ada aktivis gerakan mahasiswa, sehingga di sela-sela aktivis gerakan itu kan di kampus hampir DDO segala macam, kemudian sudah mulai di warning agar segera menyelesaikan. Akhirnya 1 tahun sebelum saya 6 bulan sebelum saya diingatkan, akhirnya saya menggarap skripsi di Basecamp saat itu. 6 bulan saya garap 550 halaman, judulnya Dekonstruksi Tafsir Gender Al-Quran. Dan alhamdulillah cukup tebal, karena saya ingin sesuatu yang belum pernah dikerjakan orang lain, minimal di lingkungan saya. Dan dalam waktu dekat insya Allah skripsi ini rencana saya terbitkan. Oke. Terkait dengan judul dan hal yang lain kita tidak bahas ya, terlalu tinggi. Oke Mas, kita langsung ke pokok materi. Yang pertama, kan di DPKS nih, bisa tidak ada gambaran wajah pendidikan kita di Sumeneb dari tingkat yang paling bawah, misalnya seperti SD sampai ke perguruan tinggi. Sudah cantikkah atau memang masih ada bopeng sana sini, atau bagaimana pandangan teman-teman DPKS? Saya di dalam pendidikan ini hampir 10 tahun. 2021 ini sudah 2 periode 10 tahun saya, jadi menyaingi Bupati ya? Ya, Pak Bupati periodenya selesai juga selesai ya. Ya, karena memang pengagumnya Pak Bupati ya. Pengagumnya Pak Bupati, oke. Jadi mulai 2010 saya ikut terlibat di dalam mengawasi, kemudian memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan. Ya, perkembangannya cukup terasa sekali sampai hari ini ya. Misalnya yang paling terasa itu sejak 2016 Pak Bupati kita punya program wajib belajar diniyah. Betul-betul terasa bahwa beliau sebagai seorang pemimpin dari pesantren mencoba membawa pesantren ke dalam sekolah formal. Di wajib diniyah sampai sekarang ini, bahwa kemudian ada catatan di balik program ini, ya, tapi semangat beliau untuk bagaimana pendidikan pesantren itu bisa masuk ke sekolah formal sudah mulai dilakukan. Kemudian yang kedua, terobosan-terobosan lain, misalnya ada periodisasi kepala sekolah yang sebelumnya kepala sekolah hampir tidak tersentuh periodenya, kemudian ada periodisasi oleh beliau. Jadi ini keberanian dari aspek-aspek itu saja kita sudah luar biasa, termasuk juga hal-hal lain di pendidikan, mulai dari saran dan sebagainya sudah mulai dilakukan oleh beliau sampai hari ini. Jadi wajahnya pendidikan kita ya sudah mulai baik lah, 10 tahun terakhir sudah mulai tampak, dan ke depan kita berharap semakin cerah karena langit Sumeneb tetap biru. Wah. Mudah-mudahan tidak keluar bukunya, karena judulnya sudah disebutkan. Sudah keluar. Bukunya sudah keluar. Sudah keluar. Bukunya Busro Jangan Pergi, Langitmu Masih Biru. Nah, bicara soal ini Mas, bagaimana sikap teman-teman DPKS? Bahwa ada anggapan pendidikan antara daratan dan kepulauan masih belum merata. Nah, melihat pandangan ini, bagaimana pendapat teman-teman DPKS ini? Tapi berbicara daratan dan pulau tidak semudah kemudian kita menyampaikan pandangan itu ya. Tetapi aspek-aspek yang lain, mengapa kemudian antara pulau dan darat itu sedikit ada ketimbangan. Membangun pendidikan kepulauan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tetapi harus berjemaah semua SKPD. Dan kita sudah pernah menyampaikan ini kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya, berbicara pulau itu bukan hanya berbicara guru, bukan hanya berbicara sekolah, tapi juga berbicara bagaimana jalannya, bagaimana ekonominya, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana airnya, dan lain sebagainya. Makanya membangun pendidikan kepulauan itu harus berjemaah, seluruh SKPD harus berpartisipasi, sehingga nanti pendidikan kepulauan itu
kemudian bisa ditopang. Kekurangannya di yang aspek infrastruktur di sini, kekurangan persoalan ekonomi di sini. Contoh misalnya banyak guru tidak kerasan di sana, betul. Misalnya karena ada akses dari tempat dia tinggal bermukim ke sekolah juga bermasalah. Ya. Kemudian harga makanan, harga lain sebagainya. Jadi juga harus menjadi pertimbangannya. Tetapi mungkin ke depan ya ini juga harus dipecahkan. Semangatnya harus kolektif ya, harus kolektif kolegial seluruh SKPD. Ayo kemudian bangun pulau ini bersama-sama. Tidak hanya pendidikannya, tapi seluruh aspek harus dibangun. Maka pendidikannya juga akan terbangun. Melihat progresnya seperti apa sejauh ini? Nah, upaya itu sudah mulai dilakukan, bahwa problem ketidakdisiplinan guru ya nyata dan ada ya. Dan kita rasakan itu, dan Dewan Pendidikan sudah mendiskusikan itu, sempat membuat FGD bagaimana pendidikan kepulauan. Salah satu memang persoalan kedisiplinan. Ya, kedisiplinan guru, mengapa guru tidak disiplin? Kemudian sering ada di sini, tempatnya di sana 2 bulan, di sini kemudian misalnya berapa bulan. Tahun. Ya harus dilihat dari berbagai persoalan ya, tidak hanya kemudian bisa dilihat dari aspek lain. Memang untuk guru kepulauan itu memang sempat ada insentif guru kepulauan ya. Alhamdulillah kalau itu misalnya bisa benar-benar full bisa diberikan. Tetapi menurut saya catatan yang paling penting terkait dengan guru di pendidikan pulau itu adalah pengawasan. Oh, sejauh ini pengawasannya bagaimana? Pengawasannya itu harus apapun kan dari pengawasan kan. Kalau pengawasannya maksimal, maka realitas lapangan juga akan maksimal ya. Ya ke depan lah siapapun yang terpilih Bupati Sumeneb ya ada pikiran untuk misalnya ada kabit pendidikan kepulauan lah, biar kemudian dia standby-nya di pulau, kemudian tidak misalnya begitu. Jadi sempat ada gagasan akan buka kantor di pulau misalnya. Dulu 2015 itu ada bakal calon yang akan buka kantor di kepulauan. Itu saya pikir sesuatu yang baik ya. Nanti kalau misalnya bakal calon Sumeneb ini juga ada yang berpikiran begitu ke depan, itu akan lebih pas karena pulau itu juga bagian dari Sumeneb. Pulau itu tidak bisa dinafikan. Maka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pendidikan Sumeneb Pembangunan sudah harus kembali ke pulau. Pulau benar-benar sudah harus dibangun. Mengapa pengawas pendidikan ke pulau itu misalnya kurang maksimal? Karena mungkin faktor transportasi. Nah, coba kemudian sudah kayak dari sini ke Surabaya ke depan, insya Allah akan lebih semangat lagi sudah melakukan pengawasan pendidikan di pulau. Kalau di persentase pengawasan oleh semua unsur lah ya, berapa dari 10 sampai ke 100 Mas? Pengawasan pendidikan kita kalau di persentase khususnya kepulauan. Nah, karena kami di Dewan Pendidikan belum berani untuk menyampaikan berapa persentase, tapi kami berani menyatakan belum maksimal dan bahkan ini perlu ada ketegasan Kadisdik ke depan itu agar pengawas-pengawas dan guru-guru yang sudah ditugaskan ke sana itu betul-betul dimaksimalkan. Mungkin perlu ada kontrak ya, ada kontrak nyata. Ketika misalnya guru ditempatkan di sana, pengawas di sana, ya seharusnya harus berdomisili di sana. Tidak kemudian berdomisili di sana. Misalnya juga istilahnya sanksi. Nah, sanksi juga harus tegas dari Dinas Pendidikan. Sejauh ini bagaimana? Nah, kalau kami melihat Dewan Pendidikan masih lentur-lentur saja ya. Ya, kami tidak terlalu berani untuk mengkritik ini karena terus terang kami masih belum merasakan bagaimana suasana pulau. Nanti kalau kemudian kita kritik, kemudian coba Pak Suiti, coba Anda ke pulau. Nah, karena ternyata informasi membangun pendidikan kepulauan itu harus membangun dari segala aspek, infrastrukturnya, kemudian ekonominya, dan lain sebagainya itu harus sama-sama dibangun. Guru mana mungkin akan kerasan kalau bertempat mukimnya tidak seindah di darat misalnya. Kemudian bagaimana mungkin guru akan betah di sana kalau harga TOT itu sampai sekian ribu padahal di sini 500. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana juga guru bisa betah di sana, suami di sana, istri di sini dan berhubungan. Itu kan juga harus bisa menjadi pertimbangan. Jadi sangat kompleks sekali akar persoalannya mengapa pendidikan kepulauan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tetapi sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak bangun pulau karena langit pulau masih biru. Yes. Banyak sentuhan promonya ini. Oh ya, sedikit lah. Kalau berani para calon bupati dan wakil bupati Sumeneb itu coba programnya bukan hanya sekedar 5.000 wirausaha muda. 5 tahun itu langsung 1.000 doktor di Sumeneb. 1.000 doktor.